Ya, pada waktu ini kita akan membahas basic atau pengetahuan seputar mikrotik. Seperti apa itu mikrotik, semua tentang general or basic dari mikrotik. Pertama, akses ke mikrotik router OS. Akses ke mikrotik bisa diakses melalui via keyboard atau monitor jika kondisi diinstal pada PC. Jadi mikrotik atau router OS itu bisa digunakan pada PC dan diinstal. Itu akan membuat PC itu menjadi sebuah router mikrotik, dan itu hanya text based atau CLI, command line interface. Dan yang kedua, terdapat serial konsol dalam kondisi konektor serial. Dia juga pada text based seperti CLI dan additional. Yang ketiga, ada telnet dan SSH. Bila telnet dan SSH terdapat CLI dan membutuhkan IP pastinya. Untuk Winbox adalah sebuah program dalam kondisi menggunakan program. Winbox dapat menggunakan text based, CLI, GUI, graphic user interface, dan membutuhkan IP yang terkoneksi. FTP hanya membutuhkan IP, dan EPA membutuhkan socket programming yang dibutuhkan hanya IP dan custom. Untuk web atau akses via web HTTP itu terdapat GUI dan harus membutuhkan IP. Mikrotik router OS juga dapat diakses via Mac OS, yaitu Mac Winbox ataupun Mac Telnet, dan sama-sama pada kondisi layer kedua. Untuk Mac Winbox itu sama, base-nya text based atau CLI, dan ada graphics user interface. Kalau untuk yang Telnet hanya command line interface. Winbox dan Mac Winbox. Cara paling mudah untuk mengkonfigurasi mikrotik router OS adalah melalui program yang telah disediakan, yaitu Winbox. Winbox dapat diambil atau didownload melalui portal download resmi mikrotik, yaitu www.mikrotik.com. Nah, di sini pada menu pada web mikrotik.com, masuk ke software, lalu paling depan akan tersedia software Winbox. Nah, tergantung operasi sistem kalian yang 32 atau 64 bit. Lalu tinggal kalian download dan install pada PC kalian. Kita lanjut. Untuk default setting mikrotik pada RB, mikrotik router board yang baru keluar dari pabrik atau baru di reset konfigurasinya memiliki default konfigurasi. Bila dihubungkan pada Ether 1 di router LAN laptop, dapat diisi IP 192.168.88/24, yaitu segmen 88/24 bisa 1 sampai 255. Alamat IP pada Ether 1 itu dimasukkan 192.168.88/24.
connect ke router pertama kali, ubahlah. Nah, ini cara untuk connect pertama kali ke router. Jadi IP LAN kita, laptop atau PC kita, itu IP-nya dirubah menjadi satu segmen dengan IP default MikroTik yang baru atau baru di reset, lalu cobalah ping dari PC atau laptop ke router, ke gateway MikroTik, yaitu 192.168.88.1. Jika ping tersebut replay, maka bukalah browser dan ketikkan IP router pada lokasi URL seperti ini. Tapi ini kita sedang tidak terkoneksi dengan MikroTik, jadi kemungkinan bakal error. Nah, jika kita sudah terkoneksi dengan MikroTik, maka ini akan muncul pada menu halaman pertama kali aplikasi atau program MikroTiknya. Nah, ini adalah router OS web interface. Jadi router MikroTik itu terdapat atau bisa diakses dengan Winbox, WebFit, Telnet, Graphic, License. Ini kita udah download tadi. Nah, ini adalah tampilan Winbox login yang terdapat pada Mac. Nah, ini bila kita sudah mendownload Winbox, contohnya seperti ini. Winbox. Nah, nanti contohnya akan seperti ini, dan neighborhood, manage. Nah, di sini bila kita terkoneksi dengan MikroTik, kita akan mendapat MAC address di sini. Dan kita tinggal klik connect. Dia akan connecting. Nah, ini berhubung kita tidak terkoneksi, maka call not connect. Dia akan mencoba terusan. Nah, connect ke router, connected network discovery akan menunjukkan router-router yang terhubung secara langsung layer 2. Nah, ini otomatis terhubung jika kita sudah terhubung dengan MikroTik. Nah, IP dan user dari router yang disimpan yang sudah pernah kita gunakan akan masuk ke dalam address user dan MIC. Nah, ini untuk antar muka bila kita sudah bisa memasuki program Winbox. Ada menu save mode atau penunda perubahan, itu dibuat untuk ketika kita ingin testing membuat settingan baru, tapi kita takut apakah salah atau benar, kita bisa testing dulu pada save mode apakah berhasil atau tidak. Untuk status bar berisi informasi IP, versi, dan tipe router board seperti admin, itu IP-nya 192.168.88.1. MikroTik Winbox on RB 433AH MIPS BE itu versi dan tipe router boardnya. Nah, kalau yang di taskbar sebelah kiri itu adalah menu yang ada di dalam Winbox. Di atas, di bawah menu status bar terdapat informasi resource dan traffic Winbox dan koneksi secure aktif. Ini untuk koneksi secure-nya, ini untuk traffic Winbox-nya.
Untuk MAC Winbox dibuka melalui koneksi MAC address, tidak memerlukan IP address. Ini hanya di MAC, jadi kita hanya perlu MAC-nya saja seperti ini, dan MAC otomatis akan terbaca pada saat laptop atau PC kita terhubung dengan Winbox. Nah, untuk Webfit selain Winbox selain Webbox sejak versi 5 diperkenalkan antarmuka via web yang fungsi-fungsinya seperti Winbox. Kalau Winbox aplikasi desktop, kalau Webfit adalah aplikasi settingan, cara men-setting mikrotik melalui website. Nah, ini adalah user interface dari Webfit. Sebelah kiri ini sama dengan menu-menu yang ada di Winbox seperti ini. Interface wireless, bridge, PPP, switch, mesh, IP, MPLS, routing, system, queue, files. Dan di sini juga sama. Dan ada interface list, langsung interface, Ethernet, EOIP tunnel, IP tunnel, GRI tunnel, VLAN, VRRP, bonding. Konfigurasi tanpa GUI. Dalam kasus tertentu, penggunaan grafik user interface mungkin tidak memungkinkan dalam kondisi bandwidth kecil, yang dimana itu ketika bandwidth kita sangat lemot atau hanya bisa sepersekian KB, otomatis perlu menjalankan script. Konfigurasi terminal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara atau metode, yaitu menggunakan telnet, koneksi via IP pada port 23, tapi ini tidak disarankan karena tidak secure. Selanjutnya menggunakan metode SSH, koneksi via IP pada port 22. Kalau ini lebih aman daripada telnet. Yang metode ketiga, new terminal via Winbox atau Webfit. Dan metode terakhir menggunakan serial console via serial kabel langsung disambungkan pada laptop kita atau PC kita. Biasanya itu menggunakan aplikasi yang bernama Putih. Nah, telnet dan SSH, metode telnet dan SSH sama-sama menggunakan konektivitas TCP atau IP. Harus ada IP, itu adalah wajib. Dan dibutuhkan program telnet client dan SSH client. Berikut user interface-nya. Untuk serial console, dalam kasus router tidak dapat diakses melalui semua interface, misal tidak sengaja mendisable semua interface, dibutuhkan serial console untuk dapat mengakses router OS. Serial console merupakan koneksi antara PC dan router OS melalui interface serial, yaitu langsung dari router board ke laptop kita. PC harus memiliki dengan syarat PC harus memiliki konektor serial DP9 atau telah terinstall kabel USB to serial converter. Serial to converter itu seperti ini. Junior serial. Nah, ini kita harus sudah mempunyai ini. Ini akan membaca serial kita pada COM berapa setelah kita tancapkan pada laptop, lalu kita hubungkan dengan router board atau mikrotik yang ada. Selanjutnya
serial kabel 0 atau modem. Nah, ini untuk jenis-jenis kabel yang diperuntukkan untuk penggunaan akses saja sih. Dan ini kabel model lama. Seperti ada 9 pin female dan 9 pin female to router port. Ini menggunakan VGA. Koneksi serial konsol seperti ini. Ports dan COM setelah ditancapkan akan terbaca COM 3 atau COM 3. Karena itu kok sebagai communication port pada laptop kita ke mikrotik yang akan kita setting atau yang kita tidak sengaja mendisable semua interface pada sistem mikrotik kita. Koneksi via serial console. Nah, untuk COM 3 ini tadi yang terdeteksi setelah konsol. Bit per second, data bits, parity, stop bits, dan flow control. Koneksi via serial console menggunakan hyper terminal seperti ini. GUI-nya. Nah, berikutnya kita akan membahas versi dan lisensi Mikrotik Router OS. Versi Mikrotik. Fitur-fitur Mikrotik selain ditentukan oleh lisensi yang digunakan juga ditentukan oleh versi dari Mikrotik Router OS yang terinstall. Pada router, versi Mikrotik dapat dilihat dari paket yang terinstall pada router OS. Paket-paket yang terinstall akan menunjukkan fitur-fitur apa saja yang tersedia dalam router OS yang sedang digunakan. Paket dapat berubah, paket utuh atau paket individual. Nah, contohnya seperti ini. Kita pada menu, kita masuk pada sistem, lalu kita pilih package. Nah, untuk Winbox versi versi 5.3, untuk Mikrotik yang versi 5.3 itu kita mendapatkan package ini semua: router ROS, advance, DHCP, hotspot, MPLS, PPP, router port, routing, security, system, dan wireless. Paket Mikrotiknya seperti ini. Tanggal build time, paket Mikrotik dan fungsinya. Ini untuk fungsi seperti advanced tool, MIPS-LE, MIPS-B, PPC, X89. Seperti fiturnya advanced ping tools, netwatch, IP scanning, SMS tools, wake online. Dan untuk Kalea, data gathering tools for specific use to do communication. DHCP, GPS, hotspot, IPv6, MPLS, multicast, NTP, PPP, router board, routing, security, and system. Semua mempunyai fiturnya masing-masing seperti yang dijelaskan pada tabel tersebut. Manipulasi paket. Paket-paket yang terinstall pada Mikrotik sebenarnya itu bisa kita manipulasi, seperti diaktifkan atau enable, dinonaktifkan, disable, dan dihapus atau di-uninstall. Sebuah paket perlu dihapus bila kapasitas harddisk sudah penuh dan perlu untuk memfreekan sebagian kapasitas dengan menghapus fitur-fitur yang tidak diperlukan. Proses-proses di atas tidak dilakukan pada eksekusi, namun akan dijadwalkan dan dijalankan pada saat router melakukan reboot atau restart. Jadi setelah kita menonaktifkan atau disable atau bahkan menguninstall salah satu package dari ini, seperti misal kita akan menguninstall IPv6 dan PPP
maka itu tidak akan hilang sebelum router board di reboot atau di restart. Nah, ini contoh untuk manipulasi package atau enable disable. Nah, ini untuk uninstall. Perhatikan interface di bawah. Coba mendisable. Kita coba pada interface di bawah dicoba untuk mendisable paket wireless dan routing, lalu reboot router. Nah, kapasitas NAND yang sebelum kita disable free HDD space-nya 29,2. Setelah kita hapus uninstall paket IPv6 dan kita reboot, maka free HDD space menjadi 30%, nambah 0,8 MB. Nah, MikroTik router OS juga dapat di-upgrade ataupun di-downgrade. Upgrade diperlukan bila ingin menikmati penambahan fitur atau perbaikan bug yang disediakan oleh pihak MikroTik. Untuk downgrade diperlukan bila terdapat bug pada versi MikroTik yang sedang aktif. Biasanya ini pada MikroTik versi yang terbaru. Untuk upgrade, Anda harus memperhatikan aturan yang berlaku pada lisensi yang sedang tertanam. Nah, untuk upgrade ini kita tidak bisa sembarangan upgrade karena license yang tertanam itu per device pasti berbeda-beda. Nah, pemilihan paket sangat penting saat melakukan upgrade atau downgrade. Bila ragu, karena kalau kita sampai salah memilih upgrade atau downgrade, maka MikroTik kita tidak akan bisa digunakan lagi. Kita harus hard reset untuk menggunakannya lagi. Bila ragu, bisa dilihat pada arsitektur router board yang Anda gunakan, seperti yang di bawah ini, router OS. Ini OS-nya yang untuk mau upgrade ataupun downgrade. Nah, ini untuk mengirim paket baru, paket yang akan diinstal lebih baru atau yang lebih lama harus diupload terlebih dahulu ke router pada bagian file. Upload dapat dilakukan dengan drag and drop pada OS Windows ataupun melalui FTP. Karena menggunakan koneksi FTP, maka validasi IP sangat penting. Winbox harus dapat dibuka melalui IP, bukan Mac Winbox. Jadi harus menggunakan Winbox yang versi Windows. Kalau Mac tidak bisa. Itu untuk FTP. Kalau kita pakai Windows, kita tinggal drag and drop saja. Nah, contohnya seperti ini. Router OS ini sudah di-download dan kita buka Winbox, masuk ke files, lalu file list ini tinggal kita drag and drop file yang router OS yang akan kita gunakan untuk update ataupun downgrade. Nah, setelah itu akan diupload pada MikroTik kita. Mengirimkan paket baru ini melalui FTP atau SGP via terminal seperti ini. Salvation. Nah, ini bisa kita cari di website dan kita tinggal copy dan paste. Untuk eksekusi upgrade-nya seperti ini. Maka setelah ada pilihan reboot yes, Y or N, kita pilih Y, maka akan terjadi rebooting, stop service, lalu akan memverifikasi dan installing router yang kita akan upgrade atau downgrade. Nah, kalau untuk menu downgrade itu ada di Winbox. Jadi kita tinggal pilih downgrade, lalu akan terdapat menu confirm report. To downgrade, router needs to be reported. Kita akan ditanyai akan di report yes or no, pilih yes. Nah,
upgrade dan downgrade versinya sebelumnya. Apakah isi file hilang? Ini adalah testing yang bisa para penonton atau pengunjung video ini untuk mencoba upgrade dan downgrade versi router yang dimiliki. Saya sarankan router yang untuk belajar atau router yang tidak dipakai untuk kegiatan bekerja, server ataupun yang running 24 jam. Nah, kita pada bab ini kita akan membahas how to atau cara untuk reset konfigurasi. Reset konfigurasi, ada kalanya kita perlu melakukan reset konfigurasi. Pada saat apa? Saat kita lupa username atau password. Saat konfigurasi terlalu kompleks sehingga perlu di reset untuk ditata ulang. Reset konfigurasi dapat dilakukan melalui hard reset, reset secara fisik, soft reset, reset secara program dengan cara masuk ke Winbox, terminal atau web, dan install ulang. Hard reset, khusus router board memiliki rangkaian untuk reset pada board, dan dengan menjumper rangkaian ini sembari menyalakan akan mengembalikan konfigurasi router board ke konfigurasi asal. Nah, jadi ini kita jumper, lalu di saat bersamaan kita nyalakan router board, mikrotik router board kita pada yang tanda merah. Soft reset, bila Anda masih bisa masuk ke dalam router OS, maka soft reset dapat dilakukan melalui perintah /system reset strip configuration. Nah, nanti akan ada pilihan yes or no, kita pilih yes. Berikut adalah cara install dengan metode install ulang. Instalasi ulang dapat mengembalikan konfigurasi ke setting awal tanpa config. Instalasi pada router OS dapat dilakukan dengan metode instalasi CD menggunakan CD-ROM sebagai media instalasi atau dengan net install menggunakan EtherBIOS sebagai media instalasi. Semua router board hanya dapat diinstal ulang melalui net install, tidak bisa install melalui CD. Step by step net install seperti ini. Serial atau null modem opsional. Nah, ini PC dihubungkan ke router board kita, lalu kita mengubah BIOS. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memerintahkan router board untuk melakukan booting via Ethernet, yaitu serial console, terminal console, Winbox, atau tombol reset. Nah, mengubah BIOS via serial. Berikut adalah tata cara merubah BIOS via serial. Boot device, select boot device, kita pilih satu, port Ethernet once, then NAND. Perintahkan router untuk boot via Ethernet satu kali saja. Pada your choice di bawah kita pilih angka 1. Mengubah BIOS via Winbox. Kalau dari Winbox, pada menu kita masuk pada menu sistem, lalu pilih router board, pada akan terbuka jendela baru router board, dan kita pilih menu kanan sebelah pojok bawah, yaitu settings. Nah, setelah kita klik setting, akan keluar window dan pilih pada bagian boot device, try Ethernet once then none. Perintahkan untuk booting via ETH sekali saja. Nah, kalau dengan metode ini mengubah BIOS via reset button. Setiap router board memiliki tombol reset yang akan mengaktifkan booting via ETH. Bila ditekan kira-kira 10 detik sampai sembari router menyala
sembari menyalakan router. Jadi pada saat kita menyalakan router, nah tombol ini yang kita lingkari merah, garis merah, itu kita tekan terus kira-kira sampai 10 detik. Biasanya ini ada di bagian depan casing. Dan berikut adalah mempersiapkan net install. Konfigurasi Etherport harus berada dalam satu subnet yang sama. Nah, net booting setting ini kita kasih IP 192, 168, 88 dan 2, karena yang satu itu IP defaultnya router port. Dan jangan lupa centang bot server enable. Berikut cara mengubah BIOS untuk melakukan booting melalui Ethernet. Bisa menggunakan salah satu metode yang telah ditunjukkan, ya menggunakan serial console, Winbox atau tombol reset. Nah, net install status ready. Jika net install for router OS terdapat keterangan pada di bawah menu label MAC address atau media dan status ready, itu menandakan net install sudah ready untuk dijalankan. Nah, ini proses untuk installation server. Nah, kita klik pada router yang akan diinstal yang sudah terdeteksi, lalu pemilihan package-nya, mau kita kasih package apa, all package, MIPSLI, PPC atau X96. Setelah itu kita centang, lalu kita tekan install, maka proses akan berjalan transferring resolution MIPS 5.3 NPK. Nah, ini adalah net install yang telah selesai, yang ada keterangan software installed, press enter to report. Setelah itu kita hanya membutuhkan untuk menekan enter untuk merestart MikroTik board kita. Setelah instalasi net install, maka konfigurasi akan benar-benar kosong, bahkan default konfigurasi pun tidak ada. Jadi setelah kita install pakai net install, itu benar-benar kosong, bahkan defaultnya aja nggak ada. Nah, itu kita perlu masuk ke router via Mac Winbox, lalu lakukan perintah soft reset. Nah, karena di Mac tidak membutuhkan IP, hanya membutuhkan MAC address. Karena kalau setelah net install, IP default pun tidak ada, yang ada hanya MAC address dari hardware router board. Ini untuk pengenalan kita tentang dasar-dasar atau basic MikroTik. Selanjutnya kita akan masuk pada bab setup. Tentang router board. Router memiliki 2 WLAN, 3N female pigtail. Nah, ini router yang tipe RB433AH. Nah, di sini ada untuk WLAN 1, pada bagian ini WLAN 2, chain 1, dan ini chain 0. Kalau ini untuk yang R52. Terdapat 3 Ethernet, port Ethernet
Yang paling kiri adalah ETH1, ETH2, dan Ethernet 3. Konfigurasi ini contoh untuk kita bila ingin contoh gambaran logika bila kita akan mengkonfigurasi router board kita. Jadi ini ada laptop, ini ada router board, dan ini ada internet atau ISP yang digunakan sebagai sumber. Jadi mikrotik kita ambil sumbernya dari internet, wifi internet ini. WAN jaringan publiknya itu 10.1.1.024. Itu kita daftarkan pada mikrotik. Dan jaringan lokal di sini di PC 192.168, segmen kita isi terserah .0.24 itu untuk ETH1, Ethernet 1. Jadi kita mendaftarkan dulu pada router board ini pusatnya menggunakan yang IP ini, IP1 jaringan publiknya. Lalu untuk ETH1 kita setting jaringan lokal kelas C, karena WAN jaringan publiknya itu kelas A, lainnya jaringan lokal kelas C, tetapi mendapatkan internet dari WAN jaringan publik. Nah, kelas C ini yang akan didistribusikan pada user-user atau klien, yaitu PC atau laptop-laptop yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Konfigurasi LAN pada ETH1. Dan laptop akan mendapatkan IP kelas C juga, yaitu 192.168. XY ini adalah segmen yang sama 1/24. Nah, ini untuk konfigurasi LAN atau konfigurasi Ethernet di laptop kita. Contoh XY itu segmen 98. Jadi di laptop kita berikan IP 192.168.98.1 dengan subnet mask /24 yaitu 255.255.255.0 dengan default gateway-nya menggunakan yang ini, default gateway dari ETH1 yaitu 254. Di sini diisi 254. DNS servernya diisi default gateway pada ETH1. Nah, untuk konfigurasi LAN, konfigurasi Ethernet 1 pada router, itu kita pertama-tama masuk menu IP, lalu pilih address. Akan muncul jendela address list. Nah, kita klik tanda icon tambah warna merah, akan muncul jendela baru yaitu new address. Nah, di situ ada 3 kolom: address, network, dan interface. Address kita isi pada IP yang sama seperti ini. Nah, 192.168.x.y.254. Slash-nya kita samakan /24 karena 254. Interface-nya kita isi interface Ethernet 1 atau port 1 karena kita mau setting pada port 1. IP di set 192.168.254/24. Jangan sampai lupa untuk subnet /24. Nah, untuk selanjutnya buka Winbox via IP. Bukalah Winbox melalui IP 192.168.98.254. 254 adalah gateway yang sudah kita set tadi. Nah, ini untuk konfigurasi LAN.
konfigurasi WAN dari pusat internet atau WiFi ke mikrotik kita. Jadi dari ISP atau pusat internet ini diketahui itu ada mendapatkan IP 10.1.1.254/24 yaitu kelas A. Nah, WAN jaringan publik. Konekkan via WLAN 1 set as DHCP client. Itu gini. Jadi kita masuk ke Winbox. Pada menu pilih menu wireless, maka akan muncul jendela wireless tables seperti berikut. Nah, di sini itu ada otomatis default 2 WLAN 1 dan WLAN 2 itu sama itu didapat dari ini tentang router board yang digunakan, yaitu mempunyai WLAN 1 dan WLAN 2. Nah, untuk defaultnya memang WLAN 1 dan ataupun WLAN 2 ini pasti terdisable dan kita harus mengenable terlebih dahulu. Kita pilih WLAN 1, kita klik 2 kali. Setelah itu akan muncul tabel interface WLAN 1. Nah, kita masuk pada menu wireless. Di sini akan ada banyak sekali informasi dari mode band, channel width, frekuensi, SSID, scan list, wireless protocol, sampai security profile. Nah, setting band frekuensi mode di 2,4 GHz strip B/G dan SSID nama sinyal di main AP seperti pada jendela ini. Jangan lupa kita enable WLAN 1, lalu kita klik apply untuk menjalankan perubahan. Nah, setelah di enable dan di apply, statusnya akan berubah menjadi R atau running, berarti sudah terkoneksi ke access point. Karena sebelumnya ini adalah statusnya X bukan R, sama-sama X karena sama-sama keduanya itu terdisable. Setelah dikonfig akan berubah menjadi R atau running. Nah, untuk setting DHCP client berikut tata caranya. Kita masuk pada menu sebelah kiri, menu IP, lalu kita pilih DHCP client. Setelah itu akan muncul jendela baru DHCP client. Kita klik icon plus atau tambah dan akan muncul jendela lagi new DHCP client. pada jendela new DHCP client ada menu interface, itu kita pilih pada WLAN 1. Jangan lupa untuk mencentang use peer DNS, use peer NTP, dan add default route. Nah, setelah itu kita klik OK dan berikut konfigurasi WAN untuk DHCP kliennya. Pada DHCP klien yang udah kita buat tadi, setelah OK akan keluar menu seperti ini. Di bawah interface yaitu WLAN 1, use PNAD itu semuanya yes dengan IP address 10.1.1.98/24. Ini dari pusat ISP yang didapatkan melalui konektivitas wireless. Nah,
statusnya bound. Status bound itu sudah mendapatkan IP dari sumber atau ISP. Dan untuk address listnya otomatis akan bertambah, yaitu dengan setting dengan IP yang didapatkan dari ISP. Tetapi interface-nya berbeda, yaitu WLAN 1. Yang tadi kita setting sendiri adalah port Ethernet 1. Nah, ini untuk cara setting DNS change. Pada menu sebelah kiri kita pilih menu IP, lalu akan keluar jendela baru, kita pilih DNS. Setelah itu akan membuka Windows baru, bukan Windows, jendela baru. Nah, jendela DNS kita klik setting, bukan tanda tambah tapi klik setting. Setelah itu akan muncul jendela baru DNS setting. Untuk server kita isikan 10.1.1.254, yaitu gateway dari one IP public yang kita dapat dari ISP, dan centang allow remote requested. Setelah itu klik OK. Nah, setelah semuanya telah dilakukan, berikut adalah tahapan testing. Lakukan ping dan trace route dari router MikroTik router board kita, yaitu pilih menu ping atau running, kita ping to, kita ambil sebagai contoh www.yahoo.com. Nah, kita klik start. Setelah kita klik start, dan akan keluar jendela di bawahnya informasi seperti berikut: host, time, reply, dan TTL. Nah, ini seperti hostnya keluar dan timenya sudah ada, sudah replay, dan detailnya udah dapat. Itu menandakan kita sudah terkoneksi pada ISP. Nah, ini untuk trace route dari router. Nah, kita nge-trace route Yahoo itu kalau dari host sekian banyak, timenya 123 menghasilkan time segini. Semakin kecil timenya semakin cepat dan servernya terhubung tidak terhubung dengan baik, tidak berjauhan servernya. Jadi seperti contohnya nomor 3 dan 4 ini time 1 7 ms, 7 ms, 11 ms, 13 ms, 9 ms, dan 7 ms. Ini sangat kecil, berarti pada host yang nomor 2 dan nomor 3 Yahoo koneksinya sangat lancar dibandingkan dengan host nomor 10 seperti host 66.198.127.29. itu timenya 236 milisecond, 231 milisecond, dan 239 milisecond. Ini koneksi antar Yahoo dan host nomor 10 itu sangat lambat dalam berkomunikasi atau dalam hal aksesnya. Nah, berikutnya ada fitur NAT Masquerade. NAT atau NAT Masquerade diperlukan NAT agar IP lokal dapat dikenali di internet sebagai IP public. Jadi kita di IP lokal atau di kelas C kayak IP di laptop kita itu akan terbaca menjadi IP public atau kelas A untuk bisa mendapatkan akses internet. Nah, logikanya seperti ini.
Ethernet 1 yang tadi kita setting kelas C seperti ini. Nah, ini Ethernet pada laptop. Nah, ini Ethernet pada router yang tadi kita setting kelas C. Ini kan seharusnya bila keluar menjadi IP public. Nah, itu gunanya fungsi NAT masquerade di sini. Jadi laptop kita yang mendapatkan kelas C IP lokal dari ETH1 yaitu 192.168.98 dengan segmen 98 itu dikonvert oleh fitur atau fungsi NAT masquerade yang menjadikan itu menjadi IP public. Gimana cara settingnya? Berikut caranya. Nah, pada sebelah kiri, menu sebelah kiri kita pilih IP, lalu kita pilih menu firewall, akan terbuka jendela baru bertuliskan firewall. Nah, dalam tab yang atas ini kita pilih yang NAT, NAT huruf besar semua, lalu pilih tanda tambah. Nah, setelah itu akan keluar jendela baru dengan new NAT rule. Nah, kita langsung pindah ke tab action. Nah, pada NAT rule akan muncul jendela baru. Nah, untuk actionnya kita ganti masquerade, dan untuk out interface-nya kita gunakan VLAN 1 karena VLAN 1 yang mendapatkan akses internet atau akses dari ISP yang digunakan sebagai pusat. Nah, ini untuk testing yang dilakukan dari laptop seperti ping 192.168.98.254 ini gateway dari ETH1 yang kita tadi setting pada port Ethernet 1, dan selanjutnya ping main AP itu IP public yang kita dapatkan dari ISP untuk sumber internet router board kita, yaitu 10.1.1.254. Nah, ini sudah replay 64 bytes from 10.1.1.254. Nah, TTL 63 time-nya 1000. Oh. Nah, yang terakhir kita ping keluar. Kita contohkan ping ke Yahoo, yaitu ping anifp.wa1.yahoo.com. Nah, 64 bytes from 98.137.149.6 ini IP aliasnya Yahoo. Nah, itu kita sudah mendapat TTL dan time 220. Nah, untuk troubleshooting itu biasanya ada gangguan atau trouble dalam bagian router tidak dapat ping keluar. Nah, kalau router tidak bisa ping keluar, cek apakah wireless sudah terhubung. Wireless sudah terhubung itu tadi yang seperti ini. Nah, ini untuk status wireless pertama WLAN 1 ini harus R, harus running. Karena kalau masih X itu tidak akan bisa mendapat internet atau ISP, atau yang kita guna atau yang saya sebut biasanya sumber untuk mendistribusikan internet ke port ETH yang lainnya. Nah, yang kedua, cek DHCP client apakah sudah running. DHCP client. Nah, untuk DHCP client kita pastikan statusnya harus sudah bound. Kalau sudah bound itu sudah mendapatkan IP. Kalau belum bound
Berarti itu kita masih belum mendapatkan IP dari ISP atau sumber internet yang digunakan untuk mensuplai router board kita. Untuk biasanya masalah kedua, router bisa ping ke IP tapi tidak bisa ping name. Ping name itu seperti ini tadi. Nah, kita bisa ping IP 98.137.149.56 tapi akan gagal bila kita langsung ping Yahoo www.yahoo.com. Nah, itu kita cek DNS apakah sudah allow remote request. Nah, itu tadi di sini DNS. Nah, untuk DNS ini harus dicentang allow remote request, itu baru nanti untuk cek untuk ping ke nama website sudah bisa. Yang biasanya trouble ketiga itu komputer tidak dapat ping ke router. Nah, kalau ini lebih ke hardware atau fisik. Cek kabel atau konfigurasi IP, pastikan sudah subnet 24, yaitu satu range, karena kalau tidak satu range itu tidak bisa. Komputer dapat ping ke IP luar tapi tidak bisa ping ke name. Nah, kalau ini cek konfigurasi DNS di router dan di laptop komputer. Ini sama seperti tadi, hanya saja yang di laptop ditambahi IP atau gateway router. Nah, berikut adalah konfigurasi akhir. Terdapat dua blok IP lokal dan publik. Nah, seperti ini. Dua blok IP lokal itu yang kelas C, ini kelas C, dan IP publik itu yang ini kelas A, kelas A. Terdapat dua router, one jaringan publik. Nah, transit configuration profile. Nah, kalau untuk konfigurasi akhir ini logikanya seperti ini. Router board yang 10.1.1254 ini sudah mendapatkan internet pada ETH3. Nah, kita aktifkan WLAN 1 pada router board yang pertama ini yang saya sebut A. Lalu pada router board yang B kita aktifkan WLAN dan kita ambil internet atau konektivitas pusat dari router A ini. Setelah kita konekkan dan selesai terkoneksi seperti setting DNS client, DNS, DHCP client, NAT masquerade semuanya. Nah, setelah itu kita setting ETH 1 pada router B atau router yang di tengah ini dengan IP lokal yaitu 192.168 segmen 254/24, semuanya /24 karena harus satu segmen. Nah, setelah kita selesai setting pada port Ethernet 1 yang seperti ini, nah seperti ini, lalu kita tinggal menyamakan IP atau memberi IP pada klien atau user, yaitu laptop atau PC yang menggunakan ETH1 itu seperti ini. Nah, ini konfigurasi LAN yang pada laptop tadi, yang pada laptop user yang akan kita sambungkan pada
Ethernet 1 router B, yaitu menggunakan 19 Jawa 168. Segmen kita samakan dengan port ETH1, tapi tetap harus /24. Seperti itu logikanya untuk konfigurasi akhir ini. Sekian video saya, semoga Anda semua menikmati dan paham akan penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.